warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kafkaryali Aspar. Di sini aku mau ngejelasin mau ngerjain tugas pajaki yang bagian pengenalan pembelajaran VLAN. VLAN itu singkatan dari Virtual Local Area Network. Virtual Local Area Network ini adalah jaringan ini adalah sebuah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa jaringan. Beberapa jaringan logis yang jaringan fisik yang beberapa jaringan logis yang terisolasi sehingga meningkatkan keamanan, fleksibel, dan efisien jaringan. VLAN juga adalah sebuah jaringan logis yang dibuat di atas jaringan fisik yang sama, sehingga memungkinkan beberapa jaringan yang berbeda untuk berbagai sumber daya jaringan yang sama, tetapi tetap terisolasi satu sama lain. Nah, manfaat VLAN ini adalah meningkatkan keamanan, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan efisiensi. VLAN juga meningkatkan keamanan jaringan dengan mengisolasi jaringan yang berbeda. VLAN memungkinkan perubahan jaringan yang mudah dan cepat. VLAN juga memungkinkan penggunaan sumber daya jaringan yang lebih efisien. Nah, di sini juga ada bagian-bagian dari VLAN. Bagian-bagian VLAN itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada VLAN ID, yang kedua ada VLAN trunk, yang ketiga ada VLAN akses, yang keempat ada VLAN manajemen. Nah, bagian-bagian 4 VLAN itu, yang pertama aku mau ngejelasin tentang VLAN ID. VLAN ID itu adalah VLAN identifier adalah sebuah identifier yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah VLAN dalam jaringan. VLAN ID ini biasanya berupa angka antara 1 hingga 4094. VLAN ID ini digunakan untuk mengidentifikasi VLAN jika VLAN digunakan untuk mengidentifikasi sebuah VLAN dalam jaringan. Nah, yang kedua adalah mengatur lalu lintas VLAN. Digunakan untuk mengatur lalu lintas data antara VLAN. ID digunakan yang berbeda. Nah, yang ketiga, mengatur keamanan VLAN. Digunakan untuk mengatur keamanan jaringan dengan membatasi akses ke VLAN tertentu. Nah, yang kedua ada yang namanya VLAN trunk. VLAN trunk adalah sebuah teknologi jaringan yang memungkinkan pengiriman data dari beberapa VLAN melalui sebuah link jaringan tunggal. Dengan VLAN trunk, kamu bisa mengirimkan data jaringan dari beberapa VLAN melalui sebuah link jaringan. Link jaringan itu sehingga meningkatkan efisien dari fleksibilitas jaringan. Manfaat VLAN trunk itu adalah meningkatkan efisiensi. Trunk memungkinkan pengiriman data dari beberapa VLAN melalui sebuah link jaringan sehingga meningkatkan efisiensi jaringan. Yang kedua, ada meningkatkan fleksibilitas. VLAN trunk memungkinkan penambahan atau penghapusan VLAN tanpa mempengaruhi konfigurasi jaringan. Nah, yang ketiga, ada keamanan VLAN meningkatkan keamanan VLAN trunk itu pengaturan keamanan jaringan dengan membatasi akses ke VLAN tertentu juga, sama kayak yang ketiga. Ada VLAN akses. VLAN akses adalah sebuah mode konfigurasi port pada switch yang kemungkinan perangkat yang terhubung ke port tersebut untuk menjadi bagian dari sebuah VLAN tertentu. Cara kerja VLAN akses itu pengidentifikasian VLAN perangkat terhubung ke port akses diberi VLAN ID yang telah konfigurasi pada port tersebut. Nah, yang kedua, pengiriman data yang dikirim oleh perangkat tersebut akan diberi tag VLAN ID dengan sesuai VLAN yang ID konfigurasi pada port akses. Nah, yang ketiga, penerimaan data. Data yang diterima oleh port akses akan diteruskan ke perangkat
yang terhubung ke port tersebut jika VLAN ID yang ada pada data sesuai dengan VLAN ID yang dikonfigurasi pada port. Nah, yang keempat, yang terakhir pada bagian-bagian VLAN yaitu manajemen VLAN. Manajemen VLAN adalah sebuah VLAN yang digunakan untuk mengelola dan mengkonfigurasi perangkat jaringan seperti switch dan router. Manajemen VLAN biasanya digunakan untuk akses remote, konfigurasi perangkat, monitoring jaringan. Akses remote itu adalah digunakan untuk mengakses perangkat jaringan seperti secara protokol, yaitu SSH. Nah, yang kedua, konfigurasi perangkat. Manajemen ini digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan seperti mengatur IP address, subnet mask, dan gateway. Nah, yang ketiga, monitoring jaringan. Monitoring jaringan ini digunakan untuk memantau kinerja jaringan dalam perangkat jaringan. Jadi ada dua untuk memantau kinerja jaringan dan perangkat jaringan. Nah, karakteristik jaringan VLAN itu ada 3 juga, VLAN khusus manajemen dan VLAN khusus yang digunakan hanya untuk mengelola perangkat jaringan. Aksesnya terbatas. Akses ke manajemen VLAN biasanya dibatasi hanya untuk administrator jaringan. Nah, yang ketiga, IP address juga ini khusus manajemen VLAN, biasanya memiliki IP address yang khusus yang digunakan untuk mengakses perangkat jaringan. Nah, di sini juga ada topologinya. Nah, di sini cara kerja topologinya itu kita seperti biasa ya. Cuman kita tuh harus masukin terangnya itu harus benar-benar jelas di bagian kalau bisa di bagian interface-nya kalian tuh harus menambahin kayak terangannya biar kalian tuh jadi nggak pusing. Nah, di bagian interface-nya di sini topologinya tuh cara untuk mengatur dan menghubungkan perangkat jaringan dalam sebuah jaringan lokal LAN menjadi beberapa kelompok yang terpisah meskipun mereka berbeda dalam jaringan fisik yang sama. Nah, di topologi ini switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam sebuah LAN. Nah, VLAN-nya ini adalah kelompok perangkat jaringan yang terpisah dalam sebuah jaringan lokal. Nah, terangnya adalah link jaringan yang digunakan untuk menghubungkan switch dan membawa data dari beberapa VLAN. Nah, dalam topologi ini semua perangkat yang dihubungkan ke sebuah switch adalah itu pusat. Nah, semua perangkat jaringan yang dihubungkan ke sebuah backbone jaringan. Semua perangkat jaringan dihubungkan dalam sebuah lingkaran. Dalam switch yang satu dan switch juga dihubungkan dengan sebuah terang yang membawa dari data dari VLAN 10 ke VLAN 20 dan PC1 dan PC2 berada dalam VLAN 10. Nah, di intinya tuh kita tuh harus benar-benar paham sama topologi yang kita buat. Kalau misalkan kita tetap gak paham sama topologi yang kita buat, kita juga gak bisa nentuin tuh yang namanya kalau misalkan belum tentu berhasil juga. Nah, di situ juga harus ada DAO-nya, wajib ada. Nah, kalau misalkan udah bisa juga, kita juga harus ngeceknya tuh ke bagian webnya itu kayak harus bisa harus bisa masuk. Nah, kalian juga harus nanti ada yang diganti-gantinya gitu loh. Jadi misalkan kalian nyolokin ke switch. Nah, habis ke switch itu ada yang namanya di bawah switch itu aku tuh lupa. Di bawahnya pokoknya kalau misalkan itu tuh kayak dicolokinnya tuh beda kan.
colokinnya beda, nanti itu ada bacaannya kayak dicolokin ke misalkan 10 sampai berapa gitu kan, misalkan 20 sampai berapa. Nah kita harus pinter juga nyolokin dari kabelnya juga. Nah di kabelnya juga kita harus bisa, kalau misalkan kita nggak bisa nanti nggak bakal bisa masuk ke web itu. Jadi berhasil gak berhasil tuh ditentuin dari kita masang kabelnya bagaimana. Nah sekian dari aku penjelasannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.